Oke, dan sudah ada di samping saya Wafa Taftani. Halo, hi Miss Hai, Mary. happy to see you. Happy to see you too. Thank you for inviting. Sama-sama, pengen denger dong ceritanya. Bagaimana kamu memulai modal rakyat ya? Iya betul. Yes, dan kenapa? Oke, mungkin saya mulai dengan sedikit latar belakang tentang diri saya dulu. Sebenarnya mirip seperti Winston tadi, benar-benar mirip banget ketika lulus dihadapkan dengan pilihan consulting atau investment banking atau tech. Saya memilih jalur yang agak berbeda, investment banking. Oke. Jadi saya berbeda. Saya 3 tahun di sana mendalami tentang keuangan, mengalami tentang bisnis, mendalami tentang sistem perekonomian dan lain-lain. Padahal waktu itu saya S1-nya adalah ilmu politik dengan jurusan hubungan internasional. Oke. Sehingga segala sesuatu itu saya pelajari benar-benar dari scratch. Setelah 3 tahun di dunia corporate finance dan investment banking, baru kemudian saya melanjutkan pendidikan di Inggris di bidang bisnis dan keuangan. Dengan niat waktu itu ingin kembali ke dunia bisnis dan keuangan lagi tentunya. Perbankan ya. Betul. Tapi setelah saya kembali ke Indonesia, kebetulan waktu itu ternyata saya melihat bahwa Indonesia itu sedang ada di titik di mana terjadi perubahan besar yang diakibatkan oleh teknologi. 2014, 2015 mungkin kalau teman-teman ingat adalah ketika pertama kalinya waktu itu Gojek meluncurkan aplikasi ride hailingnya. Dan di situ saya melihat, okay, that's it. The world is going to change gitu. 5 years from now nggak akan sama lagi seperti 5 years before gitu. Jadi kembali dari Inggris, dari Cambridge waktu itu di mana saya mengenyam pendidikan master, saya memutuskan untuk bergabung ke perusahaan teknologi. Waktu itu Shopee. 2016 belum ada yang tahu Shopee, belum seperti sekarang. Belum seperti gitu. sekarang ya. Saya masih ngantor di kantornya juga nggak kayak sekarang, karyawannya masih puluhan, masih bolak-balik ke gudang segala macam. Beda lah kayak sekarang. Tapi saya mengalami gimana rasanya membangun suatu perusahaan teknologi besar itu dari awal bersama teman-teman waktu itu 2016. Setahun di Shopee baru saya mengambil jalur yang sama dengan Winston. Saya bergabung ke Google tahun 2017 untuk memimpin operasi bisnis YouTube-nya di sini. Jadi saat ini saya masih menjadi bagian dari Google dan YouTube. Tapi kemudian setahun berada di Google, saya mendapatkan ilham lagi. Ternyata bekerja di sebuah perusahaan teknologi global itu, kita mendapatkan fleksibilitas dan kebebasan yang luar biasa. Dan disitulah otak saya mulai berfantasi lagi, mulai berimajinasi lagi. Wah, dengan segala kebebasan dan fleksibilitas ini. Karena kalau di Google kita bebas. Kerja dari mana aja, kapan aja, itu nggak pernah ada pertanyaan. Gak harus mau ke kantor, nggak harus ke kantor, nggak ada, nggak pernah ditanyain. Mau kerja dari Bali pun nggak akan ada yang protes gitu istilahnya. Nah dengan fleksibilitas dan kebebasan itu saya bertanya ke diri saya, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Waktu itu kebetulan saya punya sahabat. Nanti kita akan masuk ke cerita ini. Saya punya sahabat, kita udah kenal dari saya di perbankan dan segala macam. Kita menemukan suatu masalahan yang sangat pelik di Indonesia waktu itu, yaitu mengenai permodalan. Gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung masuk ke slide selanjutnya. Waktu itu masalah yang kita lihat adalah betapa kurangnya permodalan yang ada di Indonesia. Waktu itu saya lagi ke Jogja, saya ada acara seminar, saya makan di suatu warung. Enak banget makanannya, enak banget. Tapi tempatnya itu susah banget nyarinya, gitu. Saya tanya ke bapaknya, Pak, kenapa kok nggak pindah Pak, misalnya ke tempat yang lebih dekat bandara, misalnya atau misalnya yang lebih dekat pusat kota. Nggak ada modal dek, gitu. Jadi ternyata ya keuntungan restorannya yang mungkin tidak seberapa ya digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya aja dan operasional perusahaannya. Di situ saya membayangkan, ya ampun, ada berapa juta UMKM di Indonesia mengalami masalah seperti ini, gitu ya kan. Setelah kita lakukan riset dan datanya kita dapatkan, ya memang betul. Ternyata setiap tahunnya 1.700 triliun dibutuhkan sebagai pendanaan. Jadi perekonomian Indonesia ini kekurangan 1.700 triliun pendanaan modal kerja untuk UMKM-nya. Yang membuat saya tidak heran, jelas aja kalau gitu pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya nggak secepat yang kita harapkan. Nyari kerja susah, ekspor susah, mengembangkan produk susah, memulai bisnis susah. Karena ternyata ada 1.700 triliun modal yang nggak terpenuhi setiap tahunnya. Dan setelah kita cek yang udah di-serve oleh sektor formal yang dimana saya menjadi bagian dari itu sebelumnya gitu kan, itu hanya 660 triliun. Masih ada 1.000 triliun tiap tahun yang kurang. Nah disitulah kita melihat opportunity besar. Oke, kalau aja ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan ini adalah impact luar biasa yang akan dihasilkan oleh siapapun itu gitu. Dan kalau misalnya tadi disebutkan mendemokratisasikan informasi, misi kami adalah saat itu sudah jelas, mendemokratisasikan permodalan.
Jangan sampai ada satupun rakyat Indonesia, satupun UMKM di Indonesia yang ngomong saya nggak ada modal. Itu adalah misi kami. Gitu, memodalkan kemajuan Indonesia. Nah, next. Berbekal dengan misi tersebut, kami mendirikan suatu platform. Waktu itu kami dirikan dengan nama Modal Rakyat. Sampai saat ini juga masih namanya Modal Rakyat. Dan platform ini adalah intinya secara premis itu simple, menghubungkan antara mereka yang membutuhkan pendanaan dengan mereka yang memiliki pendanaan. Jadi menghubungkan antara mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang membutuhkan uang. Konsepnya sangat simpel, tapi dalam implementasinya kami menggunakan 2 jalur untuk mencari siapa yang kira-kira membutuhkan membutuhkan pendanaan, yaitu orang yang langsung mendaftar ke platform kami. Satu lagi adalah mitra. Jadi kami juga bermitra dengan berbagai perusahaan teknologi yang ada untuk memberikan pendanaan bagi para penggunanya di sana. Gitu. Sumber pendanaannya pun kami tentunya satu adalah orang-orang seperti kita yang misalnya ada lebih gaji berapa juta, berapa ratus ribu tiap bulan, kemudian daripada uangnya diem di rekening atau deposito cuma 5-6% gitu kan, kenapa nggak disalurkan ke UMKM berkualitas? Itu bisa dapat 15-20%. Saya nggak yakin properti 15-20%. Bahkan orang selama ini ngomong investasi di properti. Tapi saat ini properti nggak 15-20% setahu saya. Sumber pendanaan tentunya ada lagi yang dari institusional. Karena ternyata permasalahan lain yang waktu itu kami lihat adalah institusi ini sebenarnya banyak yang kelebihan dana. Tapi mereka nggak tahu cara ngalirinnya gimana dan ngalirinnya ke siapa. Karena mereka nggak bisa merich ya UMKM yang di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota tier 2 dan tier 3. Mereka nggak bisa merich. Kami menjadi jembatan bagi mereka. Itu. Next. Nah dengan model bisnis seperti ini kami bisa dibilang journey-nya sangat-sangat bermakna buat saya. Kami mulai tahun 2018 dengan segala keterbatasan, mulai dari kosan teman saya waktu itu di Radio Dalam kita bertiga ngetik coding itu di atas kasur bertiga berempat gitu ya. Itu itu awal tahun 2018. Juni 2018 kami terdaftar secara resmi di OJK. Desember partnership pertama dengan sobatku agar kami bisa menerima pendanaan dari retail. Dan 2019 itu benar-benar menjadi tahun di mana semuanya menjadi lebih jelas untuk kami. Kami partnership dengan berbagai institusi. Kemudian November 2019 kami hit milestone pertama kami, yaitu mendisburse 100 miliar rupiah ke waktu itu kalau nggak salah sekitar 3.000 UMKM di seluruh Indonesia. Dan 2020 awalnya sangat optimistik gitu kan. Kami akan melakukan ini segala macam ya, tapi kemudian pandemi itu hit. Nah mungkin belajar dari tadi yang Miss Mary bilang juga, kami berusaha untuk tidak terjebak ya dalam suasana yang kelihatannya susah dan segala macam. Kami tetap push untuk grow dan ternyata bisa gitu dengan segala keterbatasan, dengan segala kehati-hatian kami berhasil menembus sekarang hampir saat ini titik 0,5 triliun pendanaan sudah kami salurkan ke puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Dengan tingkat keberhasilan hampir 99%. Artinya 99% pendanaan yang dilakukan kami yang 0,5 triliun tadi itu berhasil. Artinya UMKM-nya mengembalikan tepat waktu gitu, dan si yang memberikan pendanaan mendapatkan keuntungan. Dan itu buat kami merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Tahun ini kami juga berharap semoga bisa tumbuh mencapai semoga hampir menyentuh 1 triliun. Seperti itu. Next. Ya dibandingkan dengan perusahaan serupa yang sebenarnya mulai juga, kami tergolong masih awal, masih muda sebenarnya. Kami baru sekitar 2,5 tahun beroperasi di Indonesia, tapi sudah lumayan mendapatkan market share dan recognition yang cukup baik dari publik. Ini adalah studi bukan dari kami tentunya, dari BRI Venture dan Daily Social waktu itu. Ternyata Modal Rakyat masuk ke dalam top 5 financial technology platform yang paling banyak digunakan di Indonesia, walaupun kami baru 2 tahun beroperasi. Saya juga waktu itu diundang ke Istana Negara, ketemu sama Pak Jokowi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya kami lakukan gitu. Kenapa kok ini ribut banget nih? Ini kalian ngapain sih gitu. Kami menjelaskan waktu itu inovasi-inovasi yang kami lakukan. Itu yang dibawa co-founder saya diundang juga waktu itu ke China untuk bertemu dengan Jack Ma. Jadi mendapatkan mentorship langsung dari Jack Ma di Hangzhou. Program Alibaba E-Founders Fellowship. Dan tentunya yang kami utamakan adalah keamanan, karena kan ini kami perusahaan yang menghimpun dana dari pihak ketiga. Keamanan itu kami pastikan sekelas, malah kalau bisa di atas perbankan, sehingga kami juga waktu itu pernah mendapatkan rekognisi ya dari media tentang bagaimana startup kami itu memiliki, meskipun startup gitu ya, tapi memiliki keamanan sekelas perbankan. Seperti itu. Next. Ya, dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kerjasama yang kami lakukan itu dengan banyak pihak asing seperti ini tadi, misalnya Saison atau dengan Alibaba, tapi lokal juga terutama dengan BUMN seperti Mandiri, BRI dan lain-lain. Next. Dan terakhir baru 2 minggu yang lalu kami ditunjuk sebagai oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu dari 8 startup yang akan menjadi pilar
SME Digital Super System bersama 7 startup lainnya seperti Hara, Alami, Ternaknesia, dan Sayurbox. Jadi modal rakyat berperan di bidang pendanaannya. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi recognition dari pemerintah Indonesia ini karena berarti buat kami berarti oke, berarti arahnya udah paling nggak bener nih gitu. Kita tinggal terusin aja gitu. Next, lanjut aja. Ini next ya, ini mungkin singkat aja tentang salah satu bagaimana cara kami melakukan penyaluran pendanaan itu melalui warung-warung. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu startup di Indonesia juga, Payfast. Payfast memiliki jaringan hampir 500.000 warung di seluruh Indonesia dan kami empower warung-warung tersebut untuk menjadi gateway digital bagi komunitas di sekitarnya. Kenapa warung? Karena kami menyadari di Indonesia itu apa-apa itu kalau ini apa saya nggak ngomongin Jakarta. Seperti tadi Winston bilang 95% orang Indonesia itu tinggal di luar Jakarta. Kalau di luar Jakarta apa-apa itu ngumpul di warung. Ngopi di warung, ngegosip di warung, ngutang di warung, kasbon di warung, beli sabun di warung dan lain-lain. Sehingga kalau warung ini kemudian kita empower menjadi suatu digital gateway, itu akan menjadi sangat powerful bagi komunitas di sekitarnya. Dan itulah yang kami lakukan. Kami integrasikan platform modal rakyat dengan platform Payfast dan langsung 500.000 warung seluruh Indonesia itu bisa melakukan transaksi online, pembelian online, penjualan online, dan pendanaan online. Seperti itu. Next. Ya ini beberapa foto aja dari tim kami yang nggak ada lelahnya meskipun di era pandemi, tapi ini tentu di sebelum pandemi ya karena nggak pakai masker. Itu turun satu-satu ke warung-warung, ke ruko-ruko, ke bengkel-bengkel, ke restoran-restoran untuk mensosialisasikan produk kami dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya. Karena kami percaya online digital is one thing, tapi at the end of the day, they're people. So you have to talk to people. Dan di Indonesia kita nggak bisa mengharapkan dari online aja. You need to have people actually going into these cities and villages and talk to them. Dan itu menjadi poin penting bagi kami. Next. Nah, ini contoh kedua yang lebih simpel sebenarnya bagaimana kami bekerja sama dengan perusahaan besar sebenarnya yang kemudian menggunakan jasa, kemudian nanti perusahaan yang ditunjuk menjadi supplier atau vendor jasa tersebut kami lakukan pendanaan untuk mereka. Contoh di sini adalah misalnya Nestle menggunakan jasa dari Ritase, startup agregator truk yang membutuhkan jasa, kemudian tapi kan nanti kan si armada truknya butuh modal kerja karena kan Nestle misalnya baru bayar sebulan lagi gitu kan. Nah, disitulah kami masuk memberikan pendanaan bagi armada truknya. Next. Dan terakhir adalah juga model yang kita buat adalah sebenarnya ini salah satu kegiatan saya di luar. Jadi saya juga aktif di dunia sosial politik, saya juga aktif di beberapa organisasi politik dan organisasi masyarakat. Salah satunya waktu itu saya dirikan adalah bersama teman-teman Peduli Pangan Desa Kota. Ini awal-awal ketika pandemi sedang parah-parahnya. Ketika makanan sedang susah-susahnya didapatkan oleh teman-teman kita di luar sana, kami berdirikan platform yang menghubungkan seluruh mata rantai distribusi pangan. Next. Jadi kalau kita bisa lihat di platform ini kami menghubungkan penyedia pangan, dapurnya, mitra pedulinya, petaninya, warteg UMKM-nya, donaturnya dan lain-lain. Dan tentunya ya karena saya juga mendirikan modal rakyat, jadi kami bisa secara teori kemudian mengintegrasikan pendanaan ini bagi teman-teman di mata rantai ini yang memang membutuhkan. Seperti itu. Next. Nah ini beberapa foto aja yang kemudian relawan-relawan kami dan staffnya itu berhasil memberikan ini ya relief makanan untuk yang membutuhkan karena mereka tahu informasinya dari platform kami. Oh di dekat saya 200 meter ada rumah yang kelaparan udah 2 hari nggak makan jadi dia bisa bergerak gitu. Itu adalah fungsi dari platformnya. Next. Ya dengan model seperti ini semua pendanaan yang dilakukan di platform kami modelnya adalah gotong royong. Jadi kami percaya dengan semangat gotong royong khas Indonesia banget sehingga semua pendanaan itu istilahnya rembukan barengan. Misalnya UMKM bilang minta saya mau minjem 100 juta. Ya rembukan, jadi nanti ada yang minjemin 1 juta, ada yang minjemin 2 juta, ada yang minjemin 100 ribu, ada yang minjemin 25 ribu, ada yang minjemin 50 juta, tergantung kemampuan masing-masing. Tapi semua itu digabung jadi satu dan disalurkan secara bersamaan. Jadi gotong royong sifatnya. Next. Ya ini buat teman-teman yang kuliahnya mungkin bisnis atau keuangan atau accounting, kami juga menyediakan informasi yang sangat lengkap tentang UMKM-nya, situasi keuangannya dan lain-lain. Buat teman-teman yang ingin melakukan analisa kredit, finansial, keuangan segala macam, buat teman-teman yang ngerti kami sediakan. Tapi buat teman-teman yang nggak familiar, kami sediakan scoring simple. Jadi kami langsung kasih tahu, oke ini UMKM kelas A. Kelas B, kelas C, kelas D. Tergantung tingkat resikonya nanti imbal balik dari pendanaannya juga akan bervariasi. Dan inovatifnya kami juga melakukan integrasi dengan YouTube. Jadi UMKM di sini mereka bisa men-showcase produk dagangan atau toko mereka dengan YouTube gitu. Jadi yang ingin memberikan pendanaan juga bisa melihat, oh ini gimana sih mereka warungnya, gudangnya dan lain-lain seperti itu. Next.
Ya, dengan konsep seperti ini, seperti yang saya sampaikan, ini sebenarnya angka beberapa bulan lalu, tapi kami sudah hampir menyentuh angka 500 triliun untuk pendanaan ke puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia dari berbagai sektor. Jadi ada dari sektor pertanian, otomotif, logistik, teknologi, periklanan, tekstil, perdagangan, construction, mikro, retail dan lain-lain. Jadi hampir semua sektor kami sentuh dan kami sekarang juga sudah hadir di semua provinsi, di 34 provinsi dan hampir di semua kota besar gitu. PR selanjutnya adalah bagaimana masuk ke kota-kota kecil dan desa-desa seperti itu. Okay. Next. Ya ini sedikit aja tentang tim kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami memulai dengan tim yang sangat sederhana, kita bertiga di kosan, di radio dalam. Tapi kemudian kami berkembang, saat ini kami sudah 50 orang, kami dari kosan ke ruko, sekarang ke kantor di dekat sini, punya kantor dekat Westin, gak nyangka awalnya dari kosan gitu. Tapi kami juga menyadari kami butuh banyak mentorship dari figur-figur yang jauh lebih senior dari kami. Makanya kami juga mengundang beberapa figur seperti di sini Pak Jauhari Oratmangun, kemudian Pak Arif Tirta, figur-figur yang sudah memang sukses di bidangnya untuk bisa memberikan adult supervision untuk kami-kami ini mungkin anak muda yang kadang-kadang terlalu bersemangat dan perlu sedikit wait, tunggu. mikir dulu. Rem dikit gitu, ya. rem dikit. Next. Ini mungkin terakhir adalah dari segi pendanaan kami kebetulan saat ini terafiliasi dengan Fast Financial. Jadi Fast Financial juga mengoperasikan beberapa bisnis lain dan sebulan lalu kami sudah announce secara grup kami berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 53 juta dolar, 1 triliun, kira-kira 1 triliun. Pendanaan 1 triliun ini akan kami gunakan untuk ekspansi tim. Jadi mungkin kami salah satu dari sedikit perusahaan yang masih hiring di tengah pandemi ini. Kami akan ekspansi produk, kami akan ekspansi marketing sehingga sebisa mungkin kami bisa memodalkan kemajuan Indonesia seperti itu. Ya. Sudah sampai di situ cerita saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Tanoto Scholars. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, entah nanti jalur apapun yang akan kalian ambil setelah mengenyam pendidikan. Dan yang saya sampaikan ini bukanlah yang paling benar atau bukan fakta, saya cuma sharing apa yang menjadi story saya dan mohon teman-teman juga bisa melihat mengambil baiknya dan tidak mengambil buruknya seperti itu. Terima kasih. Thank you buat Wafa. Sama-sama. Yeay.